Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di kuliah online Pakar Herbal bersama Prof. Feni Haju untuk materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh Mas Dwi udah sehat lagi tuh. Sinyalnya udah sehat lagi. Terlempar mendadak. Ya, baik teman-teman, untuk mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Untuk kelancaran kegiatan kita, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita herbal untuk ibu hamil dan balita sama Prof. Feni Haji. Dan seperti biasa kita dimoderatori oleh Dr. Ina Martanti. Baik, kalau itu kita segera serahkan kepada Dr. Ina untuk memandu acara ini. Silakan Dokter. Baik, makasih banyak Mas Dwi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sini dengan Prof. Feni Haju yang kesibukannya luar biasa. Kita dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ya, insya Allah kita bisa pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, ya, thalibul ilmi terus menerus selama hidup ini dan jadi bisa awet muda seperti Feni Haju dan bisa terus berkreasi, ya, Prof. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dikasih juga waktu luang dan rezeki ya untuk menambah ilmu ini juga untuk kesempatan-kesempatan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta dan para sahabat beliau. Insya Allah kita yang menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita umatnya menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita sudah kehadiran seorang profesor yang ahli di bidang gizi, ya. Selama ini Prof selalu berbicara berkaitan dengan stunting, ya Prof. Banyak sekali mengenai stunting, terus mengenai ibu hamil, bagaimana gizi-gizi untuk ibu hamil dan anak-anak, dan banyak lagi yang Prof kuasain ya untuk ahli gizi. Dan kali ini insya Allah kita mendengarkan pagi ini tentang gizi untuk ibu hamil dan anak-anak. Tafadhol Prof, silakan. Baik, mungkin sebelum saya mulai, dokter ini mungkin ada kesalahan informasi ya. Saya pikir saya membawakan materi tentang gizi dan penyakit degeneratif. Oh, boleh kalau Prof ini, soalnya yang itu yang lalu, Dok. Yang lalu itu kan dengan penyakit infeksi. Oh ya, boleh Prof, silakan. Prof. Nanti insya Allah kalau memang ada penyakit degeneratif, ya nanti mungkin di yang lain kesempatan. Ya. Iya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Siapa dari Makassar nih, Prof ya? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'ad. Pertama-tama tentu kita bersyukur kembali ya atas nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita semuanya ya, sehingga kita bisa kembali bertemu dalam acara kuliah online ya terkait dengan gizi dan kemarin saya bawakan gizi dan penyakit infeksi ya, karena memang sebenarnya mau dipisahkan ya. Oh iya, ini sekarang kita bicara dipisahkan. Iya. Kapan Prof? Jadi gini. Ya, nggak apa-apa nanti untuk lain waktu. Mohon maaf kalau ada miskomunikasi. Kepikiran kemarin tuh
oh ya apa ini tentang ilmu Iya, gizi iya. atau yang non infeksi? Sekarang ini yang non infeksi ya yang Betul, ya. Saya ya pikir ya ya. memang Apaan Prof? Saya yang minta maaf. baik, baik ya. Baik, saya izin share screen ya. Sebentar. Oke. Nah, maaf ini Kali ini menarik, soalnya menarik karena penyakit degeneratif di kita sangat banyak. ya, insya Allah. Bentar saya ini. Ya, oke. Insya Allah. Ya. Sorry. Share screen. Ini udah kelihatan ya? Belum, sedikit lagi. Ya, sudah Prof. Oke. Ya. Bisa ya? Bisa. Bagus. Baik. Jadi saya mudah-mudahan saya perkirakan sekitar 1 jam ya kuliahnya. Kemudian nanti ada diskusi, insya Allah. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, kira kita akan bicara tentang khusus penyakit degeneratif di Indonesia ya maksudnya. Kemudian apa sih yang memang paling perlu kita paham itu adalah faktor determinan atau biasanya orang bilang faktor risiko ya, karena penyakit degeneratif tidak seperti penyakit infeksi yang penyebabnya tentu kuman atau yang lain yang jelas ya. Tapi kalau penyakit degeneratif ini kan penyebabnya dari berbagai faktor ya. Makanya dia disebut dengan faktor-faktor risiko. Artinya kalau kita bisa menghindari semua faktor risiko, baru kita bisa aman gitu ya. Artinya kita memang harus memperhatikan berbagai aspek yang memang akan terkait dengan timbulnya penyakit degeneratif ini. Disitulah pentingnya. Makanya beda dengan penyakit infeksi, kapan kita sudah bisa menghindar dari kuman, punya daya tahan tubuh yang baik, kita insya Allah akan terlepas, akan terhindar dari penyakit infeksi. Kalau penyakit degeneratif kan tidak seperti itu, ya, karena ini harus dari akumulasi dari tahun ke tahun, ya. Dan dari akumulasi ini bukan satu faktor saja yang terkait, tapi terkait dengan berbagai faktor. Makanya disebut dengan faktor determinan. Kemudian bagaimana pola hidup sehat dan seimbang, kemudian kita rangkum ya. Baik, mungkin ada yang pernah melihat slide ini, ya ini slide favorit saya kalau ceramah penyakit degeneratif. Yeah. Mungkin ada yang bisa menebak umur dari kedua nenek ini? Silakan teman-teman tebak. 100 tahun. Yang bisa menebak umurnya dengan tepat dapat hadiah. 110. Oke, ada lagi yang mau? 110 silakan. Ada lagi yang lain? 135, Prof. Oh, 125. 160. Baik. Hampir semua benar nih ya. Yang tepat itu 126. Ini mudah-mudahan kalau saya tidak salah ya. Tapi kurang satu angka dari saya. Gitu. Hampir benar ya. Mungkin yang perlu dipahami apa yang membuat kedua nenek ini sehat bugar ya. Artinya mereka tidak mengalami hambatan untuk hidup sehat, hambatan untuk keluar, untuk living untuk diri mereka sendiri ya. Karena mereka masih bisa hadiri pernikahan cucunya yang kesekian ya, cicit-cicitnya, akikah cicit yang kesekian, dan berbagai hal yang mereka bisa lakukan independen ya, secara independen. Nah, di Indonesia penyakit degeneratif ini bisa dikatakan belum tertanggulangi dengan baik ya. Mengapa? Karena angkanya terus meningkat gitu ya. Artinya kita belum punya cara bagaimana preventif yang benar itu yang tepat.
Beda dengan negara-negara lainnya. Katakanlah Amerika. Amerika itu sejak mereka membuat kebijakan tentang rokok, itu penyakit jantung otomatis menurun drastis. Ya. Itu mereka melarang dan tidak lagi mempersilahkan orang merokok sembarangan dan seterusnya. Otomatis penyakit jantung menurun. Ya. Begitu juga penyakit-penyakit yang menurun dengan drastis setelah mereka membuat kebijakan yang seperti di Jepang katakanlah ya, mereka membuat kebijakan tentang konsumsi garam yang levelnya sekian ya, itu otomatis ya penyakit hipertensi juga menurun dengan drastis. Nah Indonesia itu belum ada kebijakan sedikit pun ya, kita belum sampai pada negara ini belum punya kebijakan yang itu ya, terkait dengan pencegahan penyakit sehingga ini meningkat terus menerus ya. Nah, apa saja hasil yang kita dapatkan selama ini? Ini misalnya penyakit kanker ya. Ini penyakit kanker berdasarkan diagnosis dokter. Ya, ini per mil ya, per 1000 ya kejadian. Ya. Kita lihat bahwa di usia-usia 40 tahun ke atas itu meningkat dengan tajam ya kejadian kanker ini. Dan pada perempuan tentu lebih tinggi dibanding pada laki-laki ya, karena perempuan itu sangat terkait dengan penyakit kanker payudara yang terbanyak ya, dan kanker serviks nomor 2 ya, masih 3 kali lipat dibanding laki-laki. Kemudian tentu di kota lebih tinggi dibanding di desa ya. Kita melihat ini angka ini terus meningkat ya. Beda dengan negara-negara seperti negara Saudi itu dikatakan di bawah 1, per mil ya. Kita kalau usia 55 itu sama seperti Amerika juga tuh 4, ya per mil. Artinya negara kita padahal negara berkembang ya, hampir mirip dengan negara-negara maju ya, yang sebenarnya itu harusnya tidak terjadi kalau kita bisa membuat prevensi yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prevalensi stroke. Kalau kita lihat stroke ini bahkan di usia 75 tahun itu 1/2 dari penduduk itu stroke ya. Kalau di atas 75 tahun ya, di atas 50 tahun itu 1/3-nya ya. Kita lihat di sini usia 60 tahun itu 1/3 penduduk kita itu stroke ya. Ini kan sangat memprihatinkan. Kalau total hampir sama laki perempuan ya, dan kemudian di perkotaan itu lebih banyak. Walaupun di pedesaan juga jangan katakan tidak ada ya, karena stroke ini juga ada di daerah pedesaan. Penyakit yang muncul di usia-usia di atas 40 tahun umumnya, walaupun sekarang ini malah ada kecenderungan dia meningkat di usia-usia di bawah 40 tahun karena pola hidup yang sudah semakin buruk sejak remaja ya. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya kita semuanya tentunya. Untuk penyakit gagal ginjal ini lebih banyak pada laki-laki ya, dibanding perempuan, dan hampir sama kejadiannya di kota maupun di desa ya. Jadi ini kita bisa melihat dari aspek perbedaan ini, tentu teman-teman bisa membayangkan ya seperti apa penyebabnya, bagaimana determinan atau faktor determinan. Sebentar saya akan perjelas lebih detail. Apalagi penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh masyarakat kita, yaitu dan itu lebih banyak pada perempuan, dan ya ini malah di pedesaan lebih banyak ya. Subjek yang diperiksa ya, jadi ini menyeluruh pada semua provinsi ya, dan kita bisa mendapatkan angka per provinsi ya, studi-studi ini. Diabetes terus meningkat. Kalau kita lihat sekarang ini ya, kalau kita lihat sekarang ini sekitar rata-rata ya 1,8% ya, atau ya 2%. Perempuan lebih banyak laki-laki, dan tentu di kota lebih banyak dibanding perempuan. Dan itu meningkat dengan tajam pada saat usia di atas 40 tahun.
Bahkan di usia 35 tahun pun sudah ada yang kena ya. Diabetes, apalagi yang menarik nih. Ini salah satu informasi yang perlu kita pahami ya. Kalau kita ini kan studinya ini studi langsung dari rumah wajib bagi petugas akan datang ke rumah itu dan memeriksa bagi usia di atas 15 tahun akan diperiksa gula darah. Nah, jadi ketahuan ternyata dari semua yang menderita itu banyak yang tidak tahu bahwa dia diabetes. Itu masalahnya. Coba kalau kita lihat di sini ada kurang lebih 75% jenis pengobatan diabetes. Ini pengobatan. Oh, saya lupa dicantumkan prevalensi yang tidak tahu, belum tahu bahwa dia itu diabetes ya. Itu cukup banyak. Kalau penelitian sebelumnya 2013 itu kurang lebih 2/3 pasien diabetes tidak tahu bahwa dia sudah diabetes ya. Jadi ini sangat memprihatinkan ya. Karena kalau dia sudah diabetes kemudian dia tidak merubah perilakunya ya tambah buruk, dan nanti dia masuk rumah sakit kalau sudah gagal ginjal atau sudah menyerang sudah stroke, atau kalau dia sudah penyakit jantung baru ketahuan, atau sudah buta, padahal dia sebenarnya sudah 5 tahun lalu kena diabetes, cuma karena nggak pernah diperiksa sehingga makanya sekarang ini pemeriksaan gula darah menjadi pemeriksaan rutin yang diharapkan kalau pasien datang ke puskesmas walaupun cuma dengan sakit kepala, periksa gula darahnya juga, karena kita tidak tahu jangan-jangan orang itu sudah diabetes, apalagi kalau dia gemuk ya, yang merupakan salah satu determinan penting dari diabetes. Nah, kalau kita lihat dari studi ini, ada 9% yang tidak diobati, ada 75% memang yang berobat di tenaga medis, kemudian ada yang OAD plus insulin 11%. Jadi 9% tidak ini memang bisa saja dia berobat dengan herbal ya, bisa saja. Kemudian sedangkan yang rutin itu cuma 91% yang rutin minum obat. Rutin, artinya kenapa tidak rutin ya artinya ya rutin ya. Sorry. Suaranya hilang, Dok. Mohon maaf, terputus kayaknya. Saya share screen lagi ya, mohon maaf ya. Ini udah kelihatan. Sudah, Dok, sudah. Dari mereka yang tidak minum rutin ini ya, dari ada 9% yang tidak rutin minum obat, itu alasannya karena merasa sudah sehat, tidak rutin berobat ke fasilitas kesehatan. Mereka 25% itu minum obat tradisional. Jadi mereka tidak lagi menggunakan injeksi, tidak rutin itu 9% ini artinya mereka berubah, tidak lagi berobat di tenaga medis atau obat atau insulin, tapi mereka di sini katakan 25% dari yang tidak rutin itu mereka minum obat tradisional ya. Mungkin ini yang mungkin datang ke pengobatan tradisional tadi. Ini kalau kita lihat peningkatan dari tahun 2013 ke 2018 itu cukup signifikan ya. Dulu kan ini setiap 5 tahun survei ini dilakukan. Memang ini kewajiban negara untuk ya, melakukan upaya-upaya prevention dengan memahami dulu. Tahun 2007 sudah mulai rutin survei dasar atau kesehatan dasar yang disebut dengan riset kesehatan dasar atau Riskesdas seperti negara-negara lain. Kita baru mulai tahun 2007 kemarin ya. Jadi alhamdulillah ini sudah mendapat perhatian dari negara sehingga dan 2023 ini akan diukur lagi ya. Dan kita bisa tahu dari waktu ke waktu apakah terjadi
perbedaan atau tidak. Kalau kita bicara diabetes kembali ya, kita akan lihat bahwa perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Kemudian perkotaan, pedesaan hampir sama ya, hampir tidak ada bedanya ya. Kalau kita ya, kemudian dari aspek status pendidikan, kalau kita lihat banyak yang tidak pernah atau belum pernah sekolah. Dalam artian di desa-desa itu banyak yang tidak sekolah itu kena ya. Kemudian di tamat perguruan tinggi ya, D1 itu kita sudah bekerja. Orang bekerja kalau sudah sarjana bekerja itu kan stresnya meningkat ya. Jadi dia lebih beban stresnya lebih tinggi, sehingga apalagi makannya ya, mungkin harus makan seperti yang ada di kantor-kantoran ya, kemudian dia tidak menjaga dietnya dan seterusnya sehingga tidak kena diabetes ya. Dari aspek umur tentu semakin bertambah umur seorang semakin tinggi juga kemungkinan dia diabetes ya. Dari aspek pekerjaan yang paling banyak ini pegawai negeri ya, PNS. Jadi bergembiralah orang yang bukan PNS ya. Karena ternyata orang PNS itu resiko diabetesnya lebih tinggi ya, karena mungkin saja stres dan sebagainya. Sorry ya. Ini untuk sudah tadi ya. Nah, sekarang yang berikutnya ini adalah kalau kita bicara tentang GDPT ya dan TGT, ini kan ini gula darah ini harganya. Artinya ini ada gula darah sewaktu dan gula darah TGT itu gula darah setelah minum glukosa gitu ya. Saya lupa persis kepanjangannya dokter ini. Gue masih ingat ya. Ya Prof, gula darah postprandial sebenarnya kan. Postprandial. Kalau iya. postprandial kan GDPT, tapi itu kan sesudah makan. Ya, kalau gula darah puasa, kalau GDP aja. Ya. Nanti sebentar saya coba cek ya. Intinya di sini yang GDPT ini yang sebelum makan, yang puasa. Sepertinya gula darah puasa. Oh ya, GDP ini gula darah puasa terstandar yang terapi GT-nya. Puasa terstandar. Nah, kemudian kalau gula darah puasa itu memang lebih rendah dibanding TGT. TG ini. Nah, kalau ini yang untuk dengan beban glukosa ya berarti ya. Iya. Oke. Dan ini kondisinya coba lihat ya di usia 15 sampai 20 tahun aja sudah cukup tinggi ya. Ini sekitar di atas 15% ya. Bayangkan ya. Padahal dulu itu kalau kita ya. Pola makan berarti nih. Junk food. Kalau kita kegemukan, orang obes sejak kecil ya, sejak remaja ya sudah obes very obesnya berat ya, stres berat. Ya, memang ini menjadi keprihatinan kita ya, anak-anak usia di bawah 20 tahun pun sudah kena ya, dan mereka cukup tinggi penyakit diabetes anak-anak seperti itu. Baik, kita lihat kemudian yang penyakit jantung. Ini berdasarkan diagnosis dokter ya, masih 4% ya, tapi meningkat setelah usia 55 tahun ya, dan itu lebih tinggi pada perempuan ya, dan di perkotaan itu lebih tinggi ya, walaupun tidak di desa pun itu ada ya. Kemudian hipertensi, ini kan dua sebenarnya penyakit yang paling banyak datang ke klinik ya, kalau bukan diabetes, hipertensi. Kan memang tinggi kejadiannya. Kalau hipertensi ini kalau kita lihat ya, ini hipertensi, ini kan kalau kita lihat hipertensi ini berdasarkan pada apakah dia memang didiagnosis oleh dokter atau didiagnosis dokter atau kan dia makan obat ya.
2013, 2018 ya. Kemudian kalau kita lihat memang peningkatannya bertambah ya. Jadi kalau kita lihat diukur saja itu 34% yang kena hipertensi. Dari pengukur 2013 lalu kan cuma 25%, sekarang jadi 34% 2018. Mungkin 2023 nanti udah meningkat lagi mungkin sekitar 50%. Karena memang tidak pernah upaya-upaya pencegahan ini sangat jarang kita lakukan. Ya mungkin dari herbal ini kita harus coba melihat apa peluang-peluang kita untuk berkontribusi untuk pencegahan hipertensi di masyarakat. Itu kayaknya pentingnya. Kita jangan menunggu nanti mereka sudah datang, tapi makanya kita perlu tahu determinannya supaya kita cegah determinannya sehingga mereka bisa tidak sampai kena penyakit itu. Nah kalau kita lihat di usia di atas 55 tahun sudah 50% kena hipertensi. Dan itu lebih tinggi pada perempuan dan hampir sama desa laki-laki. Ya. Tadi seperti stroke ya, karena stroke kan paling banyak karena akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada apa sangat penting kita memahami faktor determinan ya. Karena apa? Kita bisa memberitahu sebenarnya kita mengobati seperti itu saja ya, kita kasih herbal, kita kasihin. Padahal faktor pencetusnya itu nggak pernah disinggung-singgung ya. Kan kasihan ya kalau kita cuma mengobati kemudian kita tidak memberikan informasi kepada pasien apa saja faktor yang bisa memperberat penyakitnya. Karena disitulah kalau kita bahas penyakit infeksi kan penyebabnya itu ya. Kalau kita bicara penyakit degeneratif faktor determinannya ya. Karena faktor determinan kumpulan sedemikian beberapa faktor-faktor yang berisiko untuk kena penyakit. Nah, pertama memang obesitas. Ya, jadi begitu kita lihat pasien obesitas, kemudian dia hipertensi atau diabetes, nggak boleh kita diam. Kita harus bisa memberitahu pasien itu bahwa dengan menurunkan berat badan, sebenarnya diabetes atau hipertensi bisa terkontrol dengan baik. Gitu ya. Jadi karena banyak pasien itu tidak mau ya diatur-atur makanannya. Tapi sebagai seorang petugas, seorang pemberi pelayanan, kita harus wajib memberitahu bahwa salah satu faktor yang mencetus dari penyakit ini adalah obesitas. Ya. Kita bisa jelaskan. Dan obesitas itu memang kita kan meningkat terus dari tahun ke tahun. Coba 3 Riskesdas terakhir, memang kita baru cuma punya 3 Riskesdas ya. Untuk berat badan berlebih itu kita sudah meningkat seperti ini. Nah, untuk obesitas itu luar biasa peningkatannya 2 kali lipat dari 2007 kalau 2018 ya. Sekarang kita sudah 21,8 yang indikatornya indeks massa tubuh di atas 27. Kalau kita pakai 25 sebenarnya lebih tinggi lagi. Itu berat badan lebih. Kalau berat badan itu kan kita pakai IMT di atas 25 ya. Nah, itu tidak terlalu ya kadang-kadang ada orang yang bisa tampil overweight ya, itu masih warning. Tapi kalau begitu dia obesitas nggak bisa lagi. Itu sudah suatu kondisi yang sangat memberikan pengaruh yang luar biasa pada tubuh. Dan ada lagi pengukuran yang sangat sederhana sebenarnya. Ini obesitas sentral atau central obesity ya. Itu adalah pengukuran lingkar pinggang. Begitu dia lingkar pinggang di atas 90 kalau laki-laki, ya, atau dia menggunakan celana sudah di atas 36, itu berarti dia sudah obesitas sentral yang harusnya menjadi warning bahwa dia mengundang berbagai penyakit degeneratif itu ya. Jadi obesitas ini harusnya menjadi salah satu, makanya kita harus diskusikan nih untuk herbal obesitas seperti apa saja dan bagaimana trik-trik yang baik bagi seorang pemberi herbal itu untuk bagaimana dia mendekati orang-orang yang obesitas untuk bagaimana teori ya, obesitas itu pendukung atau pemicu semua penyakit ya, karena begitu orang itu obes semua organ-organ itu akan berpengaruh. Kita sebut dengan metabolic syndrome ya, semua akan berpengaruh ya, jantungnya akan dipengaruhi, otaknya, pankreasnya, sehingga ini pemicu berbagai penyakit ya. Kita tahu bahwa lemak di bagian perut depan itu namanya kita sebut dengan white adipose tissue ya. White adipose tissue ini katakan sumber racun ya, sumber
racun yang karena dia akan menghasilkan suatu hormon ya yang kita sebut dengan adipokinin. Ini satu hormon adipokinin ini yang sangat merusak ya berbagai komponen. Dan itu hanya akan keluar dari lemak-lemak putih yang ada di depan bagian perut bagian depan. Itu disebut dengan white adipose tissue ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan yang akan terjadi pada ya tentu mekanisme ini sudah banyak kalau kita baca di Google ya bisa dijelaskan adipokinin itu seperti apa atau obesitas sentral itu seperti apa itu bisa dipahami, kita bisa baca secara lebih detail ya lewat Google ya yang bisa kita baca. Ya, salah satu faktor determinan selain obesitas tentu pola makan atau pola hidup yang tidak benar, merokok, apalagi sampai kalau kita kan mungkin kalau muslim ya tentu terhindar dari berbagai faktor seperti minum-minuman beralkohol itu kan tentu tidak ya, hal-hal yang sangat apalagi kalau tidak ada kode halalnya atau ada hal-hal yang berhubungan dengan kehalalan suatu makanan ya kita sangat bisa menjaga dari itu ya. Dan kalau kita diperhadapkan dengan berbagai jenis makanan yang ada di sekitar kita, apakah itu instan atau yang siap saji ya, atau deep frying dan sebagainya, sebenarnya itu bukan berarti itu tidak boleh dimakan. Saya kalau ceramah itu biasa orang tanya, jadi kami tidak perlu makan pizza dok? Ya tidak begitulah ya. Kalau makan pizza sebulan sekali, apalagi cuma setahun sekali. Saya itu ya tentu sangat suka pizza, tapi apa namanya ya makannya ya 2 bulan 3 bulan ya, bahkan pernah cuma setahun sekali ya. Karena apa? Karena tentu kita harus tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang dilarang, tapi tidak boleh terus menerus ya. Jangan tiap hari itu. Kenapa rokok berbahaya? Karena rokok itu kalau secara epidemiologi orang bicara tentang penyebab penyakit itu karena paparan yang terus menerus ya. Jadi kenapa rokok itu menjadi sebagai pencetus banyak penyakit ya yang notabene sangat merugikan kesehatan karena orang merokok bukan sebulan sekali ya. Masalahnya orang merokok tiap hari dan bahkan setiap beberapa jam merokok lagi. Jadi paparan itu terus menerus. Jadi secara epidemiologi penyakit itu akan muncul kalau paparan itu terus menerus dan itu dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya, misalnya 2 tahun, makanya orang merokok kan tidak mungkin 1-2 tahun kemudian jadi penyakit dia tidak, mungkin dia akan merokok 10 tahun baru penyakit diabetes muncul, hipertensi muncul dan sebagainya. Nah ini masalah kita adalah merokok yang masih sangat tinggi di Indonesia ini. Kita kalau rata-rata sih memang kita kecil 32%, 30. Tapi kalau untuk laki-laki itu di atas bahkan sekarang di atas 70%. Di sekitar 2018 ini ya tentu kita tidak melihat ada perbedaan yang signifikan ya. Negara kita masih termasuk negara yang para ahli mengatakan ini surganya perokok ya. Kita tidak punya sistem, kita belum begitu ketat. Kita ada sih aturan-aturan merokok tapi masih diterapkan setengah-setengah. Ada yang agak ya kalau lagi ada pengetatan tapi kalau tidak lagi. Tapi kita ini masih setengah-setengah ya. Kita belum, negara kita ini belum serius ya. Kita masih menunggu presiden yang gimana tuh ya, yang betul-betul concern dengan kesehatan masyarakat. Kita belum, kita tidak punya. Kita masih dikuasai oleh para penguasa-penguasa pabrik rokok yang terus menekan pemerintah untuk kebijakan-kebijakan merokok yang harus seperti negara-negara lain yang akhirnya otomatis penyakit-penyakit itu turun drastis, hipertensi turun, jantung turun, kanker turun karena mereka membatasi merokok dengan sangat ketat ya, sangat-sangat ketat. Yang punya pabrik rokok nggak ngerokok. Padahal ya, mereka makan hidup dengan hasil menjual yang rokok itu. Yang paling kita agak prihatin itu populasi merokok di usia remaja ya atau bawah umur itu meningkat. Memang ini sasaran pabrik rokok ini. Ini kenapa pabrik rokok itu sangat suka memberi bantuan atau sponsor untuk hal yang terkait dengan anak-anak muda ya, karena kalau anak muda itu merokok mereka akan
loyal gitu. Dia akan pasti, karena rokok itu begitu 3 hari berturut-turut orang merokok, maka dia pasti akan Ibu. Iya, saya di kampus ya, tapi nanti ya, saya kirim lewat email. Ya, mohon maaf saya janjian sama mahasiswa sebenarnya, tapi lupa. Makasih. Ya. Baik, jadi memang ini padahal kalau dia sudah merokok sejak remaja, pasti penyakit itu akan muncul usia 40 tahun. Ya, 35 tahun ya, karena itu 10 sampai 20 tahun bertimbul penyakit ya. Jadi orang merokok usia, taruhlah dia merokok usia 10 tahun. Jadi usia 30 tahun itu sudah banyak penyakit itu ya. Pasti kanker darah, kanker itu akan muncul dengan sendirinya ya. Makanya kenapa kalau merokok pada usia di atas 50 tahun itu kita tidak usah care lagi ya, kalau startnya 50 tahun. Tapi kalau startnya usia 10 atau 8 sampai 18 tahun itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada biaya-biaya kesehatan. Karena nanti gagal ginjal, gagal ini, itu dia akan masuk rumah sakit dengan membutuhkan dana yang sangat-sangat besar. Ya. Artinya negara kita ini akan habis uangnya untuk ngurus mereka yang sebenarnya bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan pemerintah sendiri yang tidak memberikan aturan-aturan atau proteksi-proteksi yang cukup untuk membuat mereka tidak terpapar dengan asap rokok ini. Ini kasihan sekali ya. Dan itu akan membuat negara akan bangkrut ya, dan itu dialami beberapa negara ya. Kalau kita ini kan ya, uang kita terbatas ya. Kalau membeli obat atau mesin pencuci darah buat mereka ini kasihan ya. Kita akan kehabisan uang semuanya ya. Biaya kita itu akan tergerus dengan merawat mereka yang akhirnya masih hidup 40 tahun, 50 tahun, 60, tapi dengan gagal ginjal, dengan hipertensi, dengan jantung seperti itu. Nah, tentu kalau kita sudah pahami determinan, ya, memang saya tidak cantumkan semua ya, tapi pola hidup sehat ini menjadi salah satu determinan yang paling penting. Kalau kita pola hidup sehat buruk, nah pola hidup sehat yang benar itu seperti apa? Ini mungkin tidak tentu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Ya, kemarin mungkin saya sudah sempat jelaskan ya, bahwa kita itu punya kita ini punya tumpeng gizi seimbang. Ini sangat jauh berbeda dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kadang-kadang orang itu hanya mengenal 4 sehat 5 sempurna, padahal 4 sehat 5 sempurna sudah dirubah, sudah tidak bicara porsi. Ya. Nah, ya, itu tentu kita bicara porsi. Kita bicara konsumsi makanan pokok, konsumsi lauk pauk, sayur buah, tapi tentu harus ada batasnya, ada minimal recommendation ya, minimal yang kita harus konsumsi berapa. Seperti misalnya makanan pokok itu kan dianjurkan 3 sampai 4 porsi saja ya. Nanti saya akan bicarakan porsi. Ini porsi seperti ini misalnya. Porsi makanan pokok, 1 porsi itu seperti misalnya nasi itu cuma 100 gram ya. Kalau 1 porsi nasi ya. Jadi kalau kita makan 1 kali sudah 200 gram, berarti sudah 2 porsi. Padahal kita itu kebutuhan per hari itu cuma 3 sampai 4 porsi. Ya. Kemudian bicara tentang sayur itu harus minimal 3 sampai 4 porsi. Ya. Buah minimal 2 sampai 3 porsi. Nah, kemudian tentu lauk pauk 2 sampai 4 porsi. Nah, tentu dalam gizi seimbang juga itu diatur tentang bagaimana kita harus mempertahankan berat badan yang ideal. Jadi memang harus itu diatur. Harus memang orang itu harus berat badannya harus terjaga. Karena begitu berat badan yang ideal ya. Kalau tidak usia di atas 50-60 tahun oke ya. Ada penambahan sedikit. Tapi kalau masih 30-40 kemudian langsung gendut ya, nah ini berbahaya. Bagaimana aktivitas harus dijaga ya. Minum air putih yang cukup. Nah, ini porsi ya. Kita bicara porsi sayur itu seperti apa sih? 1 porsi ya, tentu yang namanya seperti ini ya, contoh bayam, wortel, ini ada ukuran 100 gram ya, sama seperti 1 tangan ini ya, sepertinya begitu ya,
sederhananya ya, bukan 1 lembar 2 lembar ya, atau 2 potong 1 potong. Ini kan tidak begitu sebenarnya. Begitu juga untuk lauk pauk ya, 1 porsi itu misalnya ikan 50 gram, telur 50 gram, seterusnya ya, daging 50 gram, tempe tahu 100 gram ya. Buah juga begitu, 1 potong buah itu 1 porsi. Jadi kalau kita sudah makan pisang 2 besar seperti ini kayaknya sudah cukup sebenarnya, karena memang buah itu 2-3 porsi saja. Sayur yang lebih banyak. Kenapa? Karena sayur memang seratnya lebih banyak. Serat, dan itu kan yang kita sebut dengan makanan-makanan yang bersifat prebiotik ya. Kenapa? Karena dia akan membuat mikrobiota pada usus kita akan menjadi subur ya, banyak ya, dengan makan makanan yang sayur seperti ini. Beda dengan buah itu kan kandungan airnya lebih banyak ya, belum lagi dia memang manis. Jadi memang kita batasi 2-3 porsi per hari. Nah, kita punya slogan loh, ini namanya piring makanku ya. Ini biasanya kita dalam konseling gizi kepada penderita-penderita obes terutama ya, kita membagi piring kita itu menjadi 3 bagian. 1 berisi 1 porsi, 1/4 berisi sayuran, 1/4 berisi makanan pokok, 1/6 sayuran, ya lauk pauk dan buah-buahan. Artinya ini secara umum ya, tentu bisa berlebih berkurang, tapi harus kita, yang jelas kita tidak makan 1 piring itu semua karbohidrat. Yang banyak terjadi kan begitu ya, nasinya 1 piring, kemudian sayurnya 2 lembar gitu ya, 3 lembar, atau jadi ini kan kasihan ya, kita menyiksa tubuh kita, apalagi kalau dia gendut ya, dia memang, apalagi kalau dia bukan pekerja keras ya, bukan maksudnya pekerja berat seperti para buruh, tukang-tukang yang bekerja keras. Kalau dia cuma pegawai biasa, tentu dia harus diatur dengan baik ya, supaya terkontrol ya. Kita punya variasi sayur-sayuran yang bervariasi, berwarna-warni. Ini harus dimakan setiap hari ya. Bervariasi juga makan kita, jangan kayak makan wortel dari Senin ke Senin gitu ya. Kalau bisa kan berbeda-beda, mungkin hari Selasa makan apa sayurnya, Rabu makan apa. Karena variasi-variasinya akan membuat rasa dan warna ini semua kan punya zat-zat orang bilang fitokimia yang sangat penting, yang bersifat sebagai antioksidan dalam tubuh. Tentu pola hidup yang sehat juga tidak boleh marah. Kalau marah sekejap saja boleh. Tidak boleh marah berlama-lama ya, karena itu kan menimbulkan, orang marah itu kan adrenalin meningkat ya. Kalau kan beda marah dengan apa, dendam ya. Kalau marah kan seketika aja, tapi kalau marah berkepanjangan sampai diakhiri dengan dendam atau merasa tidak sakit hati dan sebagainya, itu kan memicu noradrenalin yang notabene orang bilang noradrenalin itu racun nomor 2 ya, setelah racun ular ya, bisa ular. Jadi memang parah sekali kalau kita punya perasaan-perasaan yang tidak lapang ya, menahan rasa marah dan sebagainya. Tentu kita sudah sering dengar ya, hormon kebahagiaan, kita selalu bahagia, bahagia memberi, bahagia memaafkan orang lain, bahagia bekerja, bahagia dengan keluarga ya, suka memaafkan orang, itu kan semua. Dan itu membuat hormon endorfin meningkat ya. Jadi kita harus pintar-pintar membuat hormon kebahagiaan kita ini apa ya, banyak dalam tubuh kita, karena dia bersifat antioksidan. Jadi memang kita selalu harus sabar ya, berlapang dada, memaafkan orang, berlapang dada ya. Itu harus lebih sering kita lakukan, selalu senyum ya, selalu bersangka baik ya, bersangka baik pada siapa saja. Siapapun dia ya, termasuk bersangka baik pada Allah ya, kalau kita dikasih ujian, dikasih sesuatu yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, ini hormon kebahagiaan akan muncul pada saat kita bahagia seperti itu. Jadi namanya hormon endorfin. Ada yang membuat lebih memfokus lagi pada beta endorfin, karena dialah hormon yang lebih tinggi kandungan antioksidannya ya. Gaya hidup Rasulullah ya, apa ya, ini ada, pernah dengar ya Dr. Sagirin yang dosen dari UII ya, Universitas Islam Indonesia di Jogja, yang banyak menulis buku tuh ya. Beliau ada dulu
gerakan sholat sehat sesuai dengan gerakan sholat ya. Bukunya juga ini ada selalu saya kutip ya, Sehat Gaya Rasulullah ya. Jadi praktik sehat Rasulullah yang seperti suka bersedekah, puasa sunnah, rajin ke masjid ya, jalan ke masjid, zikir dan ya, berbagai hal-hal yang sangat positif. Yang tentu sholat dibangun di tengah malam ya, ini sudah banyak kajian-kajian ya bagaimana sholat tahajud itu menurunkan hormon yang hormon stres itu ya, kortisol ya. Jadi di pagi hari itu biasanya itu jam 2 ke atas itu tubuh kita ini secara otomatis itu akan meningkatkan, akan masuk kepada periode untuk menyiapkan diri untuk di siang hari untuk bekerja ya, dopamin meningkat. Termasuk kortisol ya, hormon stres. Tapi peneliti-peneliti itu memperlihatkan bagi orang-orang yang suka bangun malam itu pasti kortisolnya itu terkontrol ya, sehingga ini bisa mencegah stroke dan penyakit yang terkait dengan stres yang sering menjadi pemicu ya, banyak berzikir, beristighfar ya, membaca Quran ya. Bahkan kalau kita dengar itu dari para ulama itu kan Al-Quran sendiri dikatakan sebagai syifa ya. Ada 3 ayat minimal dalam Al-Quran itu secara eksplisit ya memperlihatkan bahwa Quran adalah syifa ya, penyembuh bagi penyakit-penyakit ya. Bersedekah ya, yang terakhir ini ya. Oke. Sering berpuasa ya. Para ahli pun non muslim itu sudah sangat yakin ya, orang-orang sering berpuasa itu ususnya bagus ya, sehingga gut mikrobiota itu juga bagus ya. Mikrobiota yang sekarang menjadi salah satu term yang banyak digunakan orang-orang ya untuk bagaimana supaya hidup sehat ya, usus yang seimbang, simbiosis. Ahli juga memperlihatkan bagaimana tidur di malam hari yang lebih awal ya. Jadi tidur antara jam 10 sampai jam 2 itu dikatakan tidur yang terbaik ya, karena akan mengundang hormon melatonin yang merupakan hormon yang pengatur tubuh. Kita harus berusaha tidur sebelum jam 10, kemudian bangun setelah jam 2 silahkan ya, karena memang tidur yang paling efektif itu hanya jam 10 sampai jam 2 tengah malam. Madu ya. Kemudian beberapa sekira herbal yang sering kita pahami ya, sudah banyak kajian-kajian. Gela Sativa ini luar biasa ya. Review terkait dengan pengobatan dengan herbal ini, Nigella sativa ini sudah cukup banyak. Ini ada satu review artikel yang saya kira sangat penting ya. Dia memperlihatkan ada 18 ya efek daripada Nigella sativa sebagai a miracle herb ya. Dan kita jelas ya dalam sunnah, dalam hadis ada yang mengatakan. Kalau ada yang berminat untuk dapat artikelnya silakan. Komposisinya sudah banyak diteliti ya. Jadi apa saja yang ada pada minyak, kalau kita bisa menggunakan minyak habatus sauda, dan bagaimana protein dan sebagainya. Ini begitu juga minyak zaitun, kajian-kajian minyak zaitun terhadap kesehatan sudah sangat luar biasa ya. Penggunaan ekstrak virgin olive oil ini ya cukup banyak. Ini salah satu paper ya, bioaktif compound daripada ekstrak virgin olive oil ini ya, bisa memberikan informasi betapa MUFA ya, monounsaturated fatty acid itu pada minyak zaitun itu luar biasa ya. Maka sekarang ini pengobatan yang paling sederhana untuk penyakit itu ya suruh minum saja minyak zaitun tiap hari ya. 3 kali 2 sendok itu cukup. Ini hasil kajian ini sudah cukup banyak ya. Dia bisa bersifat sebagai menambah, berfungsi pada metabolisme lemak ya, bersifat pada mencegah terjadinya agregasi platelet ya untuk orang yang penyakit jantung ya. Banyak hal ya diteliti yang memperlihatkan betapa konsumsi minyak zaitun ekstrak virgin oil ini punya dampak yang besar untuk
mekanisme pertahanan tubuh kita, terutama untuk pencegahan penyakit degeneratif. Ya, orang-orang yang sudah kena, ya coba anjurkan. Selain dia berobat ke dokter tentu. Jadi jangan lupa virgin coconut oil menjadi satu sumber lemak yang luar biasa. Ya, disebut dengan MUFA ya. 60% kandungan itu adalah MUFA, monounsaturated fatty acid, atau asam lemak jenuh, asam lemak tunggal ya. Asam lemak tidak jenuh ya, tunggal, monounsaturated ya. Ini beberapa bioaktifnya ada pada minyak zaitun ya, ada namanya cardio protection ya, sebagai antioksidan properties ya, anti-inflammatory capacity, dan ini semua bisa dijelaskan berdasarkan kajian-kajian randomized clinical trials ya, RCT, yang dilakukan di berbagai negara ya. Ini bukan penelitian 1 orang, 2 orang, atau 2 pasien atau studi kasus. Ini adalah studi-studi randomized clinical trials ya, yang memang menggunakan kontrol yang tepat ya, kadang-kadang crossover design ya, yang sangat ketat ya dalam kajian-kajian ilmiahnya. Imun system studies, ini beberapa terkait dengan imun sistem ya pada dengan penggunaan olive oil ini. Kira itu sebagai penutup, kita lebih banyak berdiskusi ya. Jadi ini kita sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita ini punya tantangan, ada tantangan yang besar di depan kita ya, bahwa kejadian penyakit degeneratif terus meningkat. Ya. Tapi tentu dan belum tertangani dengan baik masalahnya, karena hanya dia meninggal juga dengan penyakit degeneratif ya. Sehingga orang bilang ya kalau meninggal penyakit degeneratif ngapain diobati gitu ya. Padahal harusnya kita bilang dia berobat dan sembuh, harusnya begitu. Orang hipertensi harus sembuh, orang diabetes harus sembuh, harusnya seperti itu cara berpikir kita ya. Bukan minum obat terus-menerus sampai mati gitu ya. Tidak seperti itu. Kemudian kolaborasi yang sangat penting ya. Memang kita harus saling memberi, orang ahli gizi, ahli herbal, ahli farmasi, ahli ini harus duduk bersama ya. Yang di dalam ahli jantung, ahli ginjal. Ini saling memberi ya, yang ini belum terjadi. Itu kita sangat sayangkan ya, kita belum bisa ketemu dengan para dokter spesialis yang kadang-kadang masih menganggap herbal itu sesuatu yang tidak memberi manfaat buat pasien-pasien. Kemudian faktor gizi, karena saya orang gizi ya, saya menyebut itu perannya luar biasa ya. Berbagai herbal itu kan memang kita bisa turunkan dari sebagai komponen gizi atau makanan. Saya kira ini semua harus dipahami. Kita bukan saja memberi obat, mengobati, tapi juga mencegah menjadi sebetulnya yang penting, atau mencegah supaya tidak muncul komplikasi-komplikasi yang malah membahayakan atau memperberat ya pasien. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Saya serahkan kembali ke dokter ini. Masya Allah, jazakallah khair. Prof, ilmunya. Kepada teman-teman di monggo silakan untuk langsung bertanya kepada Prof, silakan. Ya. Dr. Diana mungkin Pak Purnomo dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah kekunci itu Pak Purnomo suaranya. Ya, benar. Melihat dari data yang disampaikan oleh Profesor Hadi tadi, faktor determinan penyakit degeneratif, itu kelihatannya banyak diderita wanita, Dok. Nah, kenapa perbandingan antara wanita dengan pria kok banyak wanita yang sebagai banyak objek penderitanya, Dok? Satu. Yang kedua, mengenai berat badan lebih, istilah berat badan lebih itu apa sama dengan obesitas? Makasih, Dok. Langsung aja Prof, silakan. Baik, ini kalau tanya kenapa perempuan lebih banyak, mungkin tanya sama dokter ini ya. Secara statistik, kita bisa melihat memang seperti tadi ya, obesitas lebih banyak pada wanita. Jadi wanita itu lebih kecenderungan gemuk itu lebih besar ya. Mungkin karena wanita hobi makan gitu ya. Hobi makan dan tidak bekerja mungkin. Ada satu kajian yang menarik dokter ini ya, tentang pernikahan ya. Jadi sudah diuji, beberapa penelitian itu memperlihatkan orang yang menikah itu lebih sehat dibanding orang yang tidak menikah. Tapi ternyata pada perempuan itu
tidak selamanya terlihat perbedaan itu. Artinya ada juga wanita yang menikah kok tidak lebih sehat gitu. Ternyata setelah diteliti ada satu faktor juga yang harus dikontrol ternyata, yaitu pernikahan yang bahagia ya. Jadi rasa bahagia itu harus terlihat ya. Kalau laki-laki mungkin walaupun tidak bahagia dia cenderung dia easy going itu orang bilang problem. Tapi kalau wanita itu memang perasaannya mungkin agak itu ya berat, sensitif, lebih sering stres ya. Iya. Banyak makan, kurang gerak kalau perempuan. Kurang gerak. Kalau laki-laki kan mungkin bekerja. Banyak kerjaan. Mungkin faktor hormonal ya. Nah, betul. Jadi stres pada wanita juga itu sangat ya, wanita begitu. Jadi ada laki-laki itu kelihatannya lebih enjoy, lebih apa ya. Dia kalau ada masalah-masalah itu nggak terlalu menjadi beban yang berat. Tapi wanita itu memang harus ditangani dengan baik. Makanya seorang suami yang baik itu suami yang membahagiakan istrinya, katanya gitu dokter ini ya. Iya betul. Karena wanita itu sangat sensitif. Pasal wanita terbuat dari tulang rusuk, Dok. Oh betul. Jadi harus, kalau kita kata-katakan itu memberi sesuatu itu harus yang tidak sampai menyinggung perasaannya ya, tidak boleh menyakiti. Mungkin kalau kita laki-laki sama laki-laki mungkin tidak akan terpengaruh, tapi kalau sama perempuan itu atau apa yang kita sampaikan itu mungkin saja. Ini yang membuat kenapa wanita juga itu penyakitnya lebih banyak ya, karena sensitif. Itu salah satu lah. Mungkin ada faktor hormonal. Ya, hormonal juga termasuk. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan obesitas, overweight dan obesitas itu memang dibedakan, walaupun sebagian itu langsung bilang obesitas ringan, obesitas sedang, obesitas berat, terkait dengan IMT, kategori IMT. Kalau IMT itu kan kalau dia itu secara dari WHO itu menggunakan cut off point 25. Kalau di atas 25 sampai 27 dianggap obesitas ringan. 27 sampai 30 obesitas sedang, moderate obesity. Nanti kalau di atas 30 dikatakan severe obesity, ya, obesitas berat. Tapi ada juga pengkategorian lain, kalau baru di bawah 27 mereka tidak sebut obesity ya, dianggap saja overweight. Jadi kalau IMT-nya cut off point dari 27 berarti ya, ya obesitas. Kalau 25 27 semuanya overweight saja. Nanti di atas 27 baru obesitas. Mungkin seperti itu, Mbak ini. Ya, silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Dokter Diana mungkin langsung silakan. Dokter Diana, ya itu lagi di tempat kerjaan nih Dokter Diana nih. Ya, benar. Silakan dong. Mau tanya, apa kita bisa konsumsi prebiotik selalu ya? Probiotik. Ya, meskipun kita lagi kesel gitu. Gimana Prof? Bisa nggak minum probiotik supaya bahagia? Walaupun lagi kesel gitu kan? Misalnya. Walaupun lagi kesel. Gimana Prof? Walau kalau itu dalam hal yang bersamaan atau punya fungsi yang saling mendukung atau tidak, tapi yang jelas probiotik itu kan memang sekarang ini digadang-gadang ya. Perbaiki flora usus, mikrobiota ya. Nah, kalau mungkin stresnya dianggap tertangani dengan flora usus yang baik ya, bisa saja ya. Tapi kalau kesalnya berlebihan mungkin itu kesalnya mungkin makanya suruh kesal tuh sebentar aja, langsung memberi maaf dok, lebih bagus gitu. Supaya lagi. Ya kali bisa. Satu lagi Prof, apakah kita punya herbal yang bisa membantu untuk daya ingat gitu loh Prof? Suka lupa soalnya. Ginkgo biloba itu. Atau enggak mungkin yang lain Prof, silakan. Iya, sekarang ini salah satunya itu yang dijadikan itu adalah obat herbal yang daun kaki kuda, kalau orang bilang daun apa itu? Ini apa namanya tuh? Pegagan. Ya, pegagan. Itu konsumsi bagaimana? Kan sekarang sudah ada itu ya dok, sudah ada kapsulnya. Ya kita sederhana aja, kapsulnya diminum 3 kali 1 ya. Ekstrak. Ya, yang 500 ml. Udah instan. Nah, Siap.
Dan perubahan Siap. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Dok. Untuk yang lain silakan teman-teman. Kalau Iya, ada Bu. yang mau bertanya langsung ya, silakan Mbak Siti Khairiyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, saya punya pasien wanita umur 47 tahun. Dia itu udah cuci darah. Terus bagaimana ya caranya biar dia tuh, dia minta gimana Bu, saya pengen berhenti cuci darah gitu kan. Apa yang mesti saya lakukan? Saya kan baru nih, jadi saya belum mengerti. ya. Gimana ya dok solusinya ya? Makasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada prinsipnya Ibu Siti Khairiyah ya. Iya. Cuci darah itu berarti harus ada penyebab penyakit cuci darahnya apa? Penyebab gangguan ginjalnya apa? Apakah hipertensi atau diabetes? Diabetes. Oh, diabetes. Nah, berarti kan diabetes itu sudah cukup lama dan tidak terkontrol ya. Jadi biasanya pasien-pasien itu yang cuci darah itu tetap kita ya cuci darah tidak bisa kita berhentikan seketika karena kan fungsi ginjalnya ini yang digantikan oleh mesin tadi. Ya. Selama fungsi ginjalnya belum tidak baik itu berarti tidak bisa kita lepaskan dari cuci darah. Nah, di beberapa pusat pelayanan ya yang terkait dengan herbal katakanlah, karena kalau kita bicara pusat pelayanan yang konvensional itu pasti tidak ada yang sampai bicara tentang sembuh ya. Pasti mereka selalu berpikir karena mindsetnya itu penyakit yang tidak akan bisa sembuh kecuali transplantasi ginjal atau ginjalnya diganti. Nah, tapi pada pusat-pusat pelayanan herbal atau holistik katakan seperti itu mereka punya prinsip bahwa sepanjang ginjalnya ini bisa dikembalikan fungsinya, tentu tidak perlu lagi cuci darah, kan gitu ya, Ibu Siti. Iya dok. Nah, untuk mengembalikan fungsi ginjal itu memang bukan pekerjaan yang sederhana. Tidak bisa kita cuma mengatakan kasih herbal langsung fungsi ginjalnya baik. Itu sangat terkait dengan pemberian makanan, diet, pengobatan holistik atau pengobatan non konvensional ya, atau yang lain-lain ya seperti saya mungkin Ibu Siti pernah dengar ada namanya Rumah Sakit Holistik Internasional di Purwakarta. Iya. Ya, dia memberikan Dr. Hussein, dia memberi pelayanan seperti itu. Jadi dia berharap dengan pemberian herbal tertentu dengan berbagai ya. Saya tentu formulanya pasti mereka punya. Kemudian diet yang sangat ketat. Kemudian bagaimana pasien itu harus diarahkan pikirannya. Tentu yang namanya stres dan sebagainya itu perlu harus hilangkan, di manage dengan baik ya. Kemudian dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Dan saya belum baca juga di jurnal berapa lama sih itu bisa kemudian orang itu akhirnya tidak cuci darah lagi. Tapi yang saya dengar sudah bisa. Mereka sudah punya beberapa pasien yang pulang dari klinik itu akhirnya tidak cuci darah lagi. Iya, ya Allah, banyak yang tertolong. Iya. Sarankan untuk ke rumah sakit sana ya dok ya, Purwakarta ya. Iya, karena kalau ke pengobatan yang konvensional tuh enggak prinsipnya mereka berbeda. Iya. Makasih dokter Ina, makasih. Iya, sama-sama Mas Siti. Monggo silakan teman-teman yang lain. Ada di chat tadi, apa tadi? Mungkin Mas Dwi bisa membacakan, silakan. Ya, baik dok. Mbak. Ya. Bagaimana menurunkan berat badan bagi klien diabetes yang obesitas, dok? Tadi udah ya. Tadi udah tuh ada piring nasi. Betul ya. Piring nasiku katanya. Jadi Dwi ya. Jadi memang sekarang ini kan kita sudah punya dokter gizi klinik ya di rumah sakit. Yeah. Memang kita harus konsul ke mereka karena kalau kita konsul ke dokter gizi
klinik ya, biasanya SPGK ya, spesialis gizi klinik ya. Biasanya mereka tentu ini kan harus komprehensif ya, kan harus dilihat ini sudah berapa lama obesitasnya, pemicunya apa, dan bagaimana kondisi pasien selama ini seperti apa, dan itu sangat komprehensif ya. Kemudian mereka akan menawarkan tentu ya tentu kalau dia dokter gizi klinik kemudian dia penganut herbal, tentu dia akan masuk ke obat-obat herbal. Tapi kalau tidak, dia akan masuk ke juga obat-obat sintetik ya, yang memang mereka biasa gunakan, yang memang sudah ada juga uji klinik ya, yang bisa menyebabkan bagaimana pasien-pasien obes dengan diabetes itu bisa terbantu ya. Dan memang ini perlu ya, bukan pekerjaan 1-2 kali bertemu ya. Ini perlu waktu dan tentu sepanjang pasien itu bisa kooperatif, itu biasanya terlihat hasilnya. Memang yang masalah banyak itu pasien sendiri itu yang sudah dari awal sudah menolak, saya nggak mau diatur makanan. Dia ya punya kemauan, memang sepertinya makan itu sesuatu bagi dia sesuatu yang luar biasa yang tidak boleh diganggu, tidak boleh diatur. Tapi kalau pasien yang sangat kuat motivasinya untuk dia mau ikuti peran konsultasi dokter dengan baik atau ahli gizi dengan baik, itu biasanya akan berhasil ya, banyak pasien-pasien berhasil. Saya kira gitu. Ya. Baik, Prof. Baik, Mas Umi, selanjutnya. Ini selanjutnya Dok, Prof, ini kalau untuk memperbaiki detak irama jantung, apakah bisa dengan herbal-herbal yang disarankan tadi? Apakah minyak zaitun efektif untuk penyembuhannya? Terima kasih, Prof. Baik ya, saya mohon maaf ya, tidak mengikuti tren terbaru tentang tahika. Terputus, Prof. Itu kan kalau sudah seperti itu kan merupakan tanda ya. Saya diajarkan ya, mungkin sinyalnya ya. Ya, sinyal Prof, kurang bagus sepertinya, Profesor. ya, akun yang baru, Prof, jadi nggak kedengeran, Prof. Ya, sepertinya koneksinya nih, Dok. Gambar Ya, Profesor juga koneksinya. hilang ini. Prof aja hilang nih gambarnya. Baik, kita tunggu Prof untuk masuk kembali. Mungkin apa terlempar apa ada ya? Sepertinya terlempar nih, Dok. Terlempar ya, nanti mungkin mau masuk lagi. Ya. Bu Yalinda mau tanya apa ini, Bu Yalinda? Nah, itu ada lagi, Prof. Silakan, Prof. Ya, saya dapat. Mas, ini mohon maaf ya. Iya. Terputus lagi. Iya, sambung, Prof. Jadi, saya sambung saja ya. Ya. Jadi tubuh kita ini kan dokter yang baik gitu ya. Dia akan memberitahu kita bahwa ada something wrong. Jadi kalau kita sebagai pengobat itu tidak boleh kita bilang langsung kasih obat herbal apa gitu yang cocok. Tapi kan kita lihat dulu orang itu seperti apa, punya masalah apa, ada nggak sesuatu yang dikhawatirkan selama ini. Kemudian dia diarahkan kepada bagaimana kehidupannya sehari-hari selama ini. Kemudian tentu dilihat makanannya juga seperti apa, banyak berlemak tidak, dan sebagainya. Kemudian dari situ baru ketahuan, mungkin saja itu kan sangat terkait dengan problem stres, manajemen stres ya. Kemudian pola makan, kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, itu akan sangat berpengaruh. Nah, tentu bagi kita ya, memang salah satu yang bisa merubah, salah satu yang poin yang mungkin kita bisa berikan ya, tentu berobat dengan hal yang disampaikan oleh Rasulullah ya, seperti misalnya tadi ya, bisa kita obati dengan madu misalnya ya, pemberian madu seperti apa, kemudian tadi minyak zaitun ya, yang juga sudah termasuk sudah saya sampaikan tadi bagaimana pentingnya madu, apalagi pada mereka ada gangguan degeneratif ya, metabolisme ya, ada habatus sauda. Jadi hal yang seperti ini diberikan dulu bukan berarti, dan kita kan tidak tahu persis apa penyebabnya. Jadi tapi pasien juga itu harus kita beritahu bahwa Anda tentu harus menyadari seperti apa diri Anda ya. Anda tidak bisa mengatakan
saya kasih obat ini langsung sembuh, tidak. Tapi kalau pemicunya ada pada Anda, pemicunya karena Anda misalnya berantem sama saudara, pemicunya karena Anda lagi masalah apa dan apa, itu berarti itu tidak akan selesai kalau, dan penyakit itu akan terus berkembang. Tapi yang jelas tanda-tanda yang disampaikan oleh tubuh kita itu menjadi warning bagi kita ada sesuatu yang tidak beres gitu ya, yang tentu kita bisa tangani dengan baik, yang dengan melihat secara keseluruhan ya, seperti itu. Mungkin dokter ini bisa bantu ini masalah ini ya, penanganan secara komprehensif. Ya, mungkin nanti bisa untuk lanjutan di grup aja, Mas. Untuk Bu Yalinda, silakan dilanjut pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Kayak benar-benar kan kebanyakan anak kecil di Indonesia kebanyakan stunting, penurunan berat badan. Nah, itu apa bisa pemicu ini, Dok? Juga nggak tambah-tambah gitu. Tambah, apakah bisa menjadi bisa menjadi ya penyakit degeneratif gitu. Ya. Kasih Prof. Iya. Ya, memang betul sekali hasil penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan anak yang tidak optimal di 1000 hari pertama ya, dari janin sampai usia 2 tahun itu menjadi pemicu atau salah satu faktor determinan untuk kejadian penyakit degeneratif di usia dewasa. Mekanismenya apa? Itu mereka sebut dengan fenomena itu disebut yang fenomena atau fenomena genetik 30 ya. Jadi gen lapar ya. Jadi memang pada saat bayi itu dalam kandungan, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan itu, kalau dia tidak mendapatkan asupan gizi yang maksimal, ya, berarti dia tubuhnya itu diprogram sesuai dengan kondisi pada saat dia dalam kandungan. Jadi misalnya dalam kandungan itu dia lapar gitu, tidak dapat makanan yang maksimal. Ya. Berarti gen-gennya itu memang gen-gen lapar gitu ya, atau gen itu memang hanya membutuhkan makanan sedikit gitu. Jadi dia tumbuh nanti jadi orang dewasa yang dia tidak mentolerir kalau ada makanan yang berlebihan, tidak bisa membuat metabolisme dengan baik ya, secara genetik ya. Itu orang bilang sekarang ini namanya epigenetik ya. Nah, kalau dia makan berlebihan, kena ya. Jadi makanya, tapi kalau dia tetap miskin, tidak makan yang banyak, makannya terbatas, itu dia safe. Dia survive ya. Jadi di situ letaknya ya. Jadi kalau dia yang tadinya dia itu hanya pas dengan makanan yang terbatas, sekarang dia makan yang berlebihan gitu. Mungkin pada orang lain tuh makannya sudah sesuai. Tapi bagi dia tubuhnya tidak bisa menerima terlalu banyak seperti itu. Nah, akhirnya organ-organ tubuhnya seperti pankreas, jantung, ya, pembuluh darahnya, apa semua itu beresiko bermasalah karena terlalu banyak makanan yang masuk yang tidak bisa dimetabolisme dengan baik oleh tubuhnya ya. Memang karena dari kecil dia sudah parah, sudah sesuai dengan kondisi tubuh yang memang mengganggu punya kemampuan tubuh organ-organ yang terbatas ya, termasuk dari aspek hormon ya, aspek-aspek yang lain yang ya seperti teman-temannya yang mendapatkan pasokan gizi yang adekuat atau cukup pada saat 1000 hari pertama. Begitu Ibu Yalinda ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, iya, makasih banyak Prof. Ya. Karena banyak sekali pasien-pasien saya termasuk anak kecil ya. Itu perkembangan badannya, terus perkembangan tinggi badannya juga kok seperti itu gitu loh istilahnya. Dari penelitian mana yang harus kita lakukan gitu. Kan kalau Profesor bilang gizi ya, gizi memang iya sekarang pada zaman sekarang makanan-makanan yang pemasok makanan itu yang banyak gula ya, gula sama ini ya, gula aspartam, gula kemasan gitu.
Itu yang saya takutkan. Makasih banyak Prof ininya penjelasannya dari Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan yang lain mungkin Bu Parmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya dong. Silakan. Itu menyambung yang tadi, stunting faktor genetik ya Bu, ya Dok ya. Ya. Itu saya ada klien, karena orang tuanya apakah berpengaruh untuk tinggi dan berat badan anak ya? Oke. Ya. Gimana? Apakah anaknya ini kan kecil sekali karena orang tuanya juga kecil, apakah berpengaruh gitu untuk perkembangan tumbuh kembang anak itu sendiri? Karena kan tadi dikatakan faktor genetik juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya itu. Oke. Itu baik. Saya jawab ya. Ya, silakan Prof. Memang setiap anak itu punya potensi genetik untuk tinggi badannya, ya. Tapi itu akan dicapai kalau kondisi pengasuhan, ya, gizi dan lingkungan yang optimal yang didapatkan si anak itu, ya. Kalau ibu bapaknya dulu hidupnya di daerah yang terpencil atau kondisinya waktu itu memang miskin sebagainya sehingga mereka kecil-kecil, itu tidak menjamin bahwa anaknya itu kecil. Biasanya bapak ibu yang kecil-kecil itu kalau menjadi taraf hidupnya sudah lebih bagus, tentu anak-anaknya itu akan lebih berpotensi lebih tinggi dari bapak ibunya karena dia hidup di lingkungan yang lebih baik dari bapak ibunya dulu, gitu ya. Nah, memang kecil, ibu-ibu yang kecil serius supaya aspek-aspek penanganan anak itu menjadi, saya selama di hamil menjadi lebih baik. Jadi kita beritahu ibunya, ibu ini kecil, supaya anaknya ini lebih bagus dari ibunya, berarti ibu harus punya ekstrak, ya, perhatian lebih baik dan sebagainya. Karena kecenderungan memang seperti itu. Tapi kalau di kota-kota besar, asal orang tuanya itu berpendidikan yang baik, akses ke pelayanan kesehatan bagus, akses ke makanan bagus, akses perawatan pengasuhan baik, ya, kan ibunya berpendidikan tadi, itu pasti anaknya akan lebih tinggi dan ya lebih tinggi dari bapak ibu. Perempuan lebih tinggi dari ibunya, laki-laki lebih tinggi dari bapak. Seperti itu ya Ibu Parmi. Tapi kalau sudah semua perfect, ya, anak ini sudah mendapat perhatian yang besar sekali, kok masih pendek juga, itu berarti kita harus konsul ke dokter anak, ya. Di sanalah dilihatlah hormon-hormon. Dan kalau hormon itu sebenarnya, kalau saya pernah punya guru dokter anak, itu guru saya bilang kalau asal ketahuan lebih awal, kalau cuma karena gangguan hormon, growth hormon, itu kan cuma dikasih terapi hormon saja, anak itu akan tinggi, ya. Tapi kalau kondisi awalnya memang sudah jelek, memang tidak mendapatkan asupan gizi yang bagus, ibunya tidak mau makan yang banyak, belum lagi kalau anak itu ditempatkan di tempat yang kondisi lingkungan yang tidak ya, kemudian pola asuhnya juga kurang baik, ya, jadi asuh oleh orang-orang yang tidak memberi perhatian dengan baik. Karena anak itu kalau digendong, dikasih kata-kata yang baik, itu akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau suka dimarahin, tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, ya, cuma ditaruh di box, biarin saja gitu, ya. Orang tuanya kerja tapi pembantunya juga cuma nonton sinetron, main game dan sebagainya, kemudian anak yang dibiarkan saja, itu pasti pertumbuhan juga akan terganggu. Jadi anak itu harus harus ada upaya-upaya untuk stimulasi, ya, dari aspek pendengaran, melihat perkembangan, ya, perhatian, kasih sayang, ya, ucapan-ucapan yang lembut, itu sangat membantu. Ya, baik. Jazakallah khair, Prof. Untuk teman-teman yang lain, silakan. Ya, untuk Mas Dwi, silakan dibacakan lagi, Mas Dwi. Ada satu lagi dari Pak Gunadi.
Prof. Ini untuk pasien kanker otak apa yang harus dikonsumsi dan dengan terapi apa supaya tidak perlu lagi operasi. Kemudian apa saja pemicu kanker otak, Prof? Oke. Pengetahuan saya tentang kanker otak mungkin sangat terbatas ya. Secara umum saja, kan kanker itu kan bukan terjadi begitu saja. Dia harus ada pemicunya, ya. Pemicunya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, kan itu terjadi sangat lama ya, sangat lama. Makanya kenapa pengobatan kanker itu tidak mungkin, yang namanya kalau penyakit degeneratif, kalau kita bicara tentang herbal, itu kan bukan bicara sekali diobati langsung pas gitu ya. Itu juga harus kronik, harus panjang menahun ya untuk pengobatannya. Kalau toh diterapi dengan baik. Tapi kalau pengalaman saya saya ikut pendidikan dulu di holistik dengan Dr. Hussein ya. Memang penanganannya saya lihat itu sangat komprehensif ya. Dari dietnya dijaga, kemudian pemberian obat-obat herbal yang memang untuk membuat otaknya itu kankernya tidak bisa tumbuh. Kan kanker itu asal dia bisa kita tekan pertumbuhannya, dia kan menetap gitu kan. Kan istilahnya begitu, oleh dokter sendiri dikatakan jangan dikorek-korek itu kanker, kalau dia dikorek dia akan meradang gitu ya, akan membesar apa. Jadi upaya untuk supaya dia tidak berkembang itu jangan kasih dia gizi yang membuat dia tumbuh. Kan salah satu yang membuat dia tumbuh itu kan seperti protein hewani, gula ya, atau makanan-makanan yang atau yang ada unsur-unsur yang membahayakan, atau bukan bahaya, tapi pada orang normal sih sebenarnya tidak apa-apa, tapi bagi orang-orang kanker ini kan dia harus dijaga supaya yang dia dapat itu cuma alami sih. Makanya obat itu kan pemberian makanan pada orang kanker itu biasanya kita sebut dengan sabu-sabu ya, sayur buah ya, yang alami saja. Kemudian otaknya ini sel-sel ganas ini ya, kemudian otomatis kan kalau kita bicara tentang ada namanya sel memakan dirinya sendiri, autofagi itu kan kita harapkan itu terjadi. Autofagi itu sel-sel itu akan memakan dirinya sendiri, kan dilaporkan tadi dikasih hanya hal-hal yang alami saja, kemudian dilihat dan seterusnya, sehingga kanker ini lama-kelamaan dia akan mengecil dan hilang. Seperti itu. Ya. Pemicu kanker pasti banyak ya, Prof. Itu harus dihilangkan. Ya. Seperti itu dari makanan sudah jelas. Di kalbas ya, itu pemicu kanker. Ya, dimatikan dulu yang lain. Di mute, di unmute, silakan. Mas Dwi, silakan. Ada lagi kah? Ya, untuk yang chat sudah dibacakan semua nih, Dok. Ya, untuk yang langsung silakan, kalau masih ada beberapa waktu lagi. Tidak ada? Ya, nanti kita lanjut di grup aja ya, insya Allah ya, Prof ya. Monggo Mas Dwi untuk menutup, silakan. Baik, terima kasih Dokter. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita sudah dengarkan. Saya kirim lewat chat ini, gimana Ibu Dokter yang file tadi, file presentasi. Oh iya. Atau nanti saya kirim Dokter ini aja. Iya, nanti di grup. Nanti di grup. Mas Ya, mungkin kalau udah nggak ada teman-teman kita sudahi, kita serahkan ke Mas Dwi, silakan Mas. Ya baik, terima kasih Dokter. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah mendengarkan paparan dari Prof. Feni Haju tentang herbal untuk penyakit generatif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah hasanah wawasan kita untuk dalam penanganan ke pasien kita nantinya. Seperti biasa, dalam beberapa hari nanti kita akan diskusi di grup WA untuk kelanjutan materi. Untuk itu diucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Feni Haju atas waktunya, juga terima kasih kepada Dr. Ine atas
panduan dalam moderator kegiatan ini. Untuk itu kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika salam dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Dokter, Prof. Prof. Dokter Diana, cantik banget itu. Teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.